Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi graf. Sebelumnya saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. NIM saya 2001301117. Baiklah, langsung saja saya ingin memulai pembahasan materi tentang graf dan materi Euler dan Hamilton. Yang pertama, saya ingin membahas sejarah graf. Teori graf pertama kali ditulis pada tahun 1736 oleh seorang matematika yang berasal dari Swiss yang bernama Leonhard Euler. Pada saat itu, ia menggunakan teori graf untuk menyelesaikan sebuah jembatan dan menyelesaikan masalah jembatan Königsberg, yang pada saat ini jembatan tersebut bernama Kaliningrad. Selanjutnya, definisi graf. Graf merupakan struktur diskrit yang terdiri dari himpunan sejumlah sehingga objek yang disebut dengan simpul atau vertex dan himpunan sisi adjacent yang menghubungkan simpul-simpul. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Notasi sebuah graf adalah G (F), E (simpul) adalah F seperti F1, F2, dan seterusnya. Sedangkan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul, misalnya E2, E3, dan En. Selanjutnya, terminologi graf. Yang pertama itu bertetanggaan. Bertetanggaan adalah di mana dua buah simpul bisa dikatakan bertetanggaan. Kedua buah simpul tersebut terhubung langsung oleh suatu sisi. Di sini ada saya memberi contoh. Di sini ada pada contoh yang saya buat ini, simpul P bertetanggaan dengan simpul Q. Simpul P bertetanggaan dengan simpul S karena mereka memiliki dua buah simpul sehingga terhubung oleh suatu sisi. Tetapi simpul P dengan simpul R tidak bertetanggaan karena mereka tidak terhubung oleh dua buah simpul sehingga tidak terhubung langsung oleh suatu sisi. Selanjutnya, masih terminologi graf. Simpul terpencil. Simpul terpencil adalah suatu simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Maka simpul tersebut bisa dinamakan simpul terpencil. Di sini saya juga membuat contoh. Simpul T dan simpul U merupakan simpul terpencil. Simpul T dan simpul U merupakan simpul terpencil karena mereka tidak memiliki sisi sehingga dapat dikatakan simpul terpencil. Masih terminologi graf. Derajat atau degree merupakan sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Misalnya ada suatu simpul F
mempunyai 3 buah sisi yang bersisian dengannya, maka dapat dikatakan simpul tersebut berderajat 3 atau dinotasikan oleh D buka kurung F tutup kurung sama dengan 3. Jenis graf tak berarah. Yang pertama, yang termasuk dalam jenis graf yang tak berarah yaitu graf sederhana. Ya, graf sederhana ini mempunyai graf yang tidak berarah yang tidak mengandung gelang maupun sisi-sisi ganda. Di sini ada contoh. Seperti pada gambar, graf sederhana merupakan graf yang tak berarah dan tidak mengandung gelang. Artinya di sini tidak mempunyai gelang dan tidak mempunyai sisi ganda. Selanjutnya jenis graf yang tak berarah, masih jenis graf yang tak berarah, ada graf semu. Graf semu merupakan graf yang boleh mengandung gelang. Contohnya di sini ada P, S, dan R. Di sini ada gelangnya dan di dalam Q. Maka jika suatu graf mempunyai atau yang boleh mengandung gelang bisa dikatakan dengan graf semu. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan jenis graf yang berarah. Jenis graf yang berarah yang pertama itu ada graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf yang berarah merupakan graf setiap sisinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul, yang artinya graf tersebut tidak mempunyai sisi ganda. Contoh seperti pada gambar. Di sini ada contoh. Selanjutnya masih jenis graf yang berarah, yaitu graf ganda berarah atau directed multigraph. Graf ganda berarah merupakan graf yang mempunyai adanya sisi pada graf ganda. Artinya, graf tersebut boleh mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul, seperti pada gambar. Di sini ada graf ganda berarah yang mempunyai sisi ganda pada graf. Nah, ini kan ganda ada dua artinya dan mempunyai dua buah sisi yang berlawanan antara dua buah simpul. Selanjutnya ada jenis-jenis graf dalam buku Ronsen 2003. Di sini ada jenis graf sederhana, jenis graf ganda, graf semu, graf berarah, dan graf ganda berarah. Pada jenis graf ganda sederhana itu sisinya tidak berarah, dan apakah sisi gandanya dibolehkan? Tidak. Selanjutnya, apakah gelangnya dibolehkan? Tidak. Graf ganda, apakah sisinya berarah? Tak berarah. Apakah sisi gandanya dibolehkan? Ya. Apakah gelang dibolehkan? Tidak. Graf semu. Apakah sisinya tak berarah? Ya. Sisinya tidak berarah. Apakah sisi gandanya dibolehkan? Ya. Gelangnya dibolehkan? Ya. Graf berarah, sisinya berarah, sisi gandanya tidak dibolehkan, gelangnya dibolehkan. Graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi gandanya dibolehkan, dan gelang lapnya dibolehkan. Selanjutnya jenis graf khusus. Yang pertama saya ingin membahas graf lengkap. Pada graf lengkap merupakan graf sederhana yang setiap simpulnya terhubung oleh satu sisi ke simpul yang lainnya. Dengan kata lain, setiap simpulnya itu bertetanggaan. Seperti pada contoh,
Di sini mulai awal dia membentuk segitiga kotak sehingga jadilah seperti pada gambar, maka bisa dikatakan ini graf lengkap karena simpulnya bertetanggaan. Masih dengan jenis graf khusus. Yang kedua itu graf lingkaran. Graf lingkaran merupakan graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Yang graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Di sini ada contoh. Seperti pada gambar. Tiga kotak. Dan sampailah seperti ini. Di sini ada jenis graf khusus, masih jenis graf khusus. Graf roda atau Wells graph. Graf roda merupakan graf yang diperoleh dengan cara menambahkan satu simpul pada graf lingkaran dan dapat menghubungkan simpul baru dengan semua simpul pada graf lingkaran tersebut. Contohnya seperti pada gambar. Di sini sangat terlihat graf roda yang simpulnya itu dapat menghubungkan simpul baru. Selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan lintasan dan sirkuit Euler. Ini materi yang kedua. Yang pertama tadi materi graf, yang kedua materi lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Dan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali saja. Maka, graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Maka graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan semi Euler. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler pada graf A 3, 1, 2, 3, 4, 1. Lintasan Euler pada graf B 1, 2, 4, 6, 2, 3, 5, 1, 3. Lintasan Euler pada graf C 1, 2, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Sirkuit Euler pada graf D A, C, F, E, C, B, D, E, A, D, F, B, E. Graf E dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Selanjutnya ada lintasan dan sirkuit Hamilton. Ini materi yang ketiga. Yang pertama ini lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali saja. Maka sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal. Pada graf ini, graf yang mempunyai sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Artinya, pada sirkuit Hamilton, graf yang punya sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan yang mempunyai lintasannya saja disebut semi Hamilton. Sirkuit Hamilton. Graf yang memiliki lintasan Hamilton misalnya ada 3, 2, 1, 4. Graf yang mempunyai lintasan Hamilton 1, 2, 3, 4, 1. Graf yang tidak memiliki lintasan Hamilton maupun sirkuit Hamilton. Nah, ini gambarnya. Yang A ini memiliki lintasan Hamilton 3, 2, 1, 4. Yang B masih memiliki lintasan Hamilton 1, 2, 3, 4. Dan yang C-nya ini tidak mempunyai lintasan Hamilton. Sirkuit Hamilton dan Euler.
Di sini pada gambar A mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler. Pada gambar B mengandung sirkuit Hamilton dan lintasan Euler. Di sini selanjutnya saya ingin menjelaskan hasil praktikum saya yang saya buat menggunakan peta pada 10 perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Maps dengan tanda jaraknya. Nah, di sini saya membuat seperti pada gambar. Di sini perusahaan yang saya buat ialah perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Perusahaan ataupun instansi pemerintahan. Graf berbobot. Di sini graf berbobot. Pada gambar ini graf berbobot itu ialah graf yang mempunyai satu sisi bersisi dengan satu sisi yang lainnya. Seperti 9 dengan 10, 3 dengan 2, tetapi 10 dengan 5 ini tidak mempunyai graf bersisi. Nah, ini tadi yang nama 10 perusahaan yang saya buat. Pada nomor 1 ini ada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, nomor 2 PLN Rayon Plehari, nomor 3 Polres Tanah Laut, nomor 4 BRI KCP Plehari Kabupaten Tanah Laut, Kantor Pertahanan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, BPKAD Kabupaten Tanah Laut, Dinas Koperasi Kabupaten Tanah Laut, dan BRI Unit Tegas. Graf ketetanggaan. Pada graf ketetanggaan, apabila satu sisi antara satu sisi dengan satu sisi lainnya itu memiliki sisi, maka itu disebut dengan graf ketetanggaan. Di sini ada 1 dengan 1 ini tidak bertetanggaan. Ada 1 dengan 2 ini bersisi atau bertetanggaan. 1 dengan 3 ini tak bersisi, jadi ditulis 0. 1 dengan 5 tak bersisi 0, 1 dengan 6 bersisi 1, 1 dengan 7 0 tak bersisi, 1 dengan 8 bersisi 1, 1 dengan 9 bersisi 0, 1 dengan 10 0 tak bersisi. Artinya sama semua. Apabila bersisi dengan bersisi maka ditulisnya 1. Apabila antara satu sisi dengan satu sisi yang lainnya bersisi maka ditulisnya 1. Apabila tidak bersisi ditulisnya 0. Di sini ada 1, ada 0. Bila 1 ini bersisi dan bila 0 ini tidak bersisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi graf, sirkuit Euler dan Hamilton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat